Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umuratus Solihah dengan NPM 2018401031. Saya mahasiswa farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahim. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul efek antihiperglikemia ekstrak biji jagung terhadap mencit jantan. Untuk daftar isi yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka, tinjauan umum tentang diabetes mellitus, tinjauan umum tentang jagung, tinjauan umum tentang mencit dan kerangka pikir. Untuk bab 3 yaitu metodologi, yang berisi tentang alat dan bahan dan cara kerja. Yang melatar belakangi proposal saya yaitu diabetes dikenal sebagai gangguan metabolisme kronis yang disebabkan karena tingginya kadar glukosa darah. Hiperglikemia pada DM yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan berat pada jaringan tubuh seperti saraf dan pembuluh darah, dan juga banyak faktor yang menyebabkan tidak patuhnya masyarakat mengkonsumsi obat. Salah satu faktor itu yaitu obat kimia relatif mahal. Karena sejauh ini obat antidiabetes sebagian besar masih impor dari luar negeri. Oleh karena itu cenderung harganya mahal sehingga memberatkan masyarakat. Untuk yang kedua yaitu pengobatan dalam jangka waktu lama. Sehingga faktor keamanan penggunaan obat jangka panjang menjadi faktor utama untuk pemilihan obat. Yang ketiga itu terapi sintesis yang memenuhi kegagalan, diantaranya disebabkan resistensi terapi dan efek samping. Lalu di sini rumusan masalah yaitu bagaimana efek antidiabetik ekstrak biji jagung. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efek antidiabetik ekstrak biji jagung. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan masyarakat lebih mengutamakan obat bahan alam sebagai obat antidiabetik sebelum menggunakan obat bahan kimia. Lalu bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang berisi tentang tinjauan umum tentang penyakit diabetes, tinjauan umum tentang ekstrak jagung, tinjauan umum tentang mencit, tinjauan dan kerangka pikir. Yang pertama yaitu tinjauan umum tentang diabetes. Diabetes dikenal sebagai gangguan metabolisme kronis yang disebabkan karena tingginya kadar glukosa darah. Diabetes merupakan penyakit gangguan metabolik menahun. Akibat pankreas tidak mampu memproduksi insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Jadi seorang yang mengalami peningkatan gula darah di atas 126 mg per desiliter atau gula darah acaknya jika diperiksa sekitar di atas 200 mg per desiliter itu dikatakan menderita diabetes. Di sini ada proses pengaturan glukosa darah dalam tubuh kita, yaitu ketika darah tinggi. Sebelumnya di sini ada organ paling penting dalam mengatur gula darah yaitu pankreas. Di mana pankreas di sini ada sel endokrin yang menghasilkan dua fungsi yang berlawanan, yaitu sel alfa dan sel beta. Ketika glukosa darah tinggi, yang bekerja di pankreas ini adalah sel beta, di mana sel beta akan menghasilkan insulin, di mana insulin di sini akan bekerja untuk mengatur glukosa darah, yaitu dengan cara membagi glukosa kepada sel tubuh dan hati, di mana hati akan menyimpannya sebagai glikogen dan sel tubuh akan mengambil lebih banyak glukosa. Kadar glukosa darah menurun hingga ke suatu titik pasang, stimulus untuk membebaskan insulin berkurang. Terjadilah glukosa darah itu kembali turun dan normal. Lalu gejala-gejala diabetes yaitu poliuri, polidipsi, dan polifagi. Di mana poliuri ialah banyak kencing yang disebabkan oleh ketika kadar glukosa darah sangat tinggi, sementara ginjal manusia hanya bisa menyaring gula
gula dalam jumlah tertentu saja. Jadi jika gula yang ada pada darah itu terlalu banyak, maka ginjal tidak dapat menyaring semua gula itu. Harusnya gula itu tidak ada pada urin, namun pada penderita diabetes gula ada pada urin. Dan di mana sifat gula itu adalah menyerap air, banyak air keluar ke dalam urin, sehingga menyebabkan penderita diabetes itu poliuri atau banyak kencing. Lalu penderita DM itu akan mengalami polidipsi yang dikarenakan poliuri, yaitu banyak kencing. Jadi efeknya akan menjadi kehausan, yaitu menjadi banyak minum. Yang ketiga yaitu polifagi atau banyak makan, dikarenakan gangguan metabolisme dari karbohidrat, lipid, dan protein, sehingga menyebabkan orang itu cenderung banyak makan. Lalu di sini ada tinjauan tentang ekstrak jagung manis. Jagung atau zymais adalah tanaman rumput-rumputan dan berbiji tunggal monokotil. Jagung manis dikenal dengan sebutan sweet corn yang mempunyai nilai gizi yang berbeda dengan jagung umumnya. Kandungan gulanya dalam bentuk fruktosa sebesar 5-6%, sehingga cukup aman bagi penderita diabetes. Maka dari itu saya memilih jagung manis untuk pengobatan anti diabetes ini karena jagung itu cukup aman bagi penderita diabetes. Lalu untuk klasifikasi tanaman jagung, yaitu tanaman jagung merupakan komoditas palawija yang termasuk dalam famili rumput-rumputan. Untuk taksonominya, ini adalah taksonominya. Spesiesnya zymais. Manfaat jagung di sini, jagung memiliki indeks glikemik yang rendah, tidak serta-merta menaikkan kadar glukosa darah. Selain itu, jagung juga kaya akan serat yang berperan sebagai penurunan transit time intestinal dan peningkatan massa feses, penurunan total atau LDL kolesterol darah, dan penurunan glukosa darah postprandial atau level insulin. Jadi sudah terbukti jika jagung itu dapat menurunkan kadar glukosa darah dan baik dikonsumsi untuk penderita diabetes. Ini adalah kandungan kimia biji jagung, yaitu karbohidrat, protein, lemak, beta-karoten, sukrosa, polisakarida, pati, vitamin, dan mineral. Di sini ada tinjauan umum tentang mencit, yaitu mencit termasuk ke dalam golongan omnivora, sehingga mencit dapat memakan semua jenis makanan. Mencit laboratorium digunakan untuk penelitian dalam bidang obat-obatan, genetik, diabetes mellitus, dan obesitas. Mencit sebagai hewan percobaan sangat praktis untuk penelitian kuantitatif, karena sifatnya yang mudah berkembang biak. Ini klasifikasi mencit. Spesiesnya adalah Mus musculus. Untuk kerangka pikir di sini yaitu diabetes dibagi menjadi dua, yaitu ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Di sini saya menjelaskan tentang diabetes tipe 2 karena dalam penelitian ini saya menggunakan diabetes tipe 2. Pengobatan pada diabetes itu ada dua, yaitu non farmakologis dan terapi farmakologis. Di sini saya menggunakan obat herbal, yaitu menggunakan ekstrak biji jagung yang terbukti memiliki efek antihiperglikemik yang diinduksi pada mencit diabetes. Kandungan pada ekstrak biji jagung, zymais, memiliki fungsi sebagai obat antihiperglikemik. Untuk mengetahui aktivitas antidiabetes dengan menggunakan mencit yang diinduksi aloksan. Formulasi ekstrak biji jagung memiliki aktivitas menurunkan glukosa darah acak mencit yang diinduksi oleh aloksan. Bab 3 yaitu metodologi. Yaitu yang pertama alat dan bahan. Ya, alat ekstraksi jagung yaitu Erlenmeyer, filter flash, vacuum pump, corong, rotary evaporator, cawan porselen. Untuk bahannya yaitu simplicia jagung dan etanol 96%. Kenapa saya memilih etanol 96%? Karena etanol 96% itu adalah etanol yang murni tanpa campuran apapun. Untuk percobaan, alat yang digunakan yaitu timbangan hewan coba, kendang mencit, sarung tangan, sonde, dan glukometer. Untuk bahannya yaitu mencit,
Aquades, kapas alkohol, dan NaCMC, dan akarbos. Untuk persiapan sampel, langkah kerjanya yaitu biji jagung dibersihkan dengan air mengalir. Langkah kedua yaitu jagung dikeringkan dengan dianginkan. Lalu setelah kering, jagung digiling menggunakan blender, lalu diayak menggunakan ayakan 80 mes, lalu ditimbang. Setelah ditimbang, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang telah dilengkapi dengan pengaduk magnetik, lalu serbuk ditambahkan dengan etanol 96% sebanyak 4,5 kali bobot serbuk. Langkah keenam yaitu lalu dipanaskan selama 2 jam pada suhu 50-60 derajat Celcius di atas lempeng pemanas berpengaduk. Langkah ketujuh yaitu filter dipisahkan dari ampas dengan penyaring, lalu dipekatkan dengan penguap putar atau dipanaskan dengan penangas air hingga diperoleh ekstrak kental. Selanjutnya, ini penanganan kepada mencit ya, pemberian ekstrak biji jagung kepada mencit. Yang pertama, penginduksian aloksan dengan diberi aloksan sebanyak 0,1 mili pada mencit dengan menggunakan sonde. Lalu diperiksa kadar glukosa darah, yaitu dengan pengukuran kadar glukosa darah pada hewan uji yang mengalami hiperglikemik dilakukan sebelum perlakuan sebagai penentu kadar glukosa darah hari ke-0. Untuk langkah kerja yang ketiga, yaitu pemberian ekstrak biji jagung. Hewan uji yang telah mengalami hiperglikemia diberikan ekstrak biji jagung dengan menggunakan sonde lambung, masing-masing dengan konsentrasi berada di antara 2%, 4%, dan 6%, dan 8%, sebanyak 0,2 mili per ekor. Yang terakhir, ketika sudah diberi ekstrak biji jagung, untuk mengetahui efek dari ekstrak biji jagung yaitu mengukur kadar glukosa darah kembali. Setelah pemberian perlakuan kadar glukosa darah kembali diukur pada hari ke-7 dan hari ke-14. Maka dari itu baru kita mengetahui apakah efek anti hiperglikemia pada ekstrak biji jagung terhadap mencit jantan. Mungkin ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.